Ki Ageng Henis merupakan ayah dari Ki Ageng Pemanahan, yang nantinya memiliki anak bernama Panembahan Senopati dan menjadi pemimpin pertama di Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Kota Gede. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika Ki Ageng Henis adalah leluhur para pemimpin Mataram Islam. Sejarah dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok, kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas Kerajaan Pajang. Kejayaan. Di masa pemerintahan Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalah VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di Tanah Jawa. Keruntuhan. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun menjelang keruntuhannya Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dilansir dari laman resmi pemerintah kota Surakarta, Ki Ageng Henis atau Kiai Ageng Henis merupakan putra dari Ki Ageng Sela yang langsung bersambung ke silsilah dari Raja Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sedangkan, Ki Ageng Henis sendiri merupakan ayah dari Ki Ageng Pemanahan yang kemudian hari memiliki anak Danang Sutawijaya dan menjadi Raja Mataram Islam pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Lalu bagaimana riwayat hidup sosok Ki Ageng Henis? Simak perjalanannya. Ki Ageng Henis sebagai tokoh pendakwah Islam, dikenal sebagai ulama yang gemar melakukan syiar Islam ke banyak orang pada masa itu. Ki Ageng Henis yang menjadi kakek dari Panembahan Senopati dan leluhur dari Raja-Raja Mataram seperti Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Mangkunegaran dan Pakualaman ini berkontribusi banyak dalam menyebarkan agama Islam di Desa Lawean. Dalam menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis menggunakan pendekatan budaya lokal yang membuat banyak pemeluk agama Hindu di Desa Lawean saat itu pindah memeluk Islam. Salah satu tokoh yang berhasil masuk Islam berkat dakwah Ki Ageng Henis adalah Ki Ageng Beluk. Alasan Ki Ageng Beluk berpindah dari Hindu ke Islam
karena tertarik akan teladan hidup, sikap dan kebijaksanaan Ki Ageng Henis dalam menyampaikan dakwah secara sejuk dan damai. Di Desa Lawean sendiri, selain menyebarkan agama Islam, Ki Ageng Henis juga turut membangun banyak pondok pesantren dengan jumlah pesantren yang terus berkembang. Terdapat pula Masjid Lawean yang dibangun pada tahun 1546 yang dibangun olehnya dan masih berfungsi hingga saat ini. Sebelumnya Masjid Lawean merupakan pura untuk tempat ibadah umat Hindu. Ki Ageng Henis sebagai seniman batik. Selain sebagai penyebar agama Islam, Ki Ageng Henis juga mempunyai jiwa seni yang terlihat dari dikenalnya Desa Lawean saat ini sebagai sentra batik tulis. Salah satu batik tulis ciptaannya adalah batik Sido Luhur yang memiliki makna kuat dan mendalam. Sido yang berarti jadi atau menjadi dalam bahasa Jawa, sedangkan luhur memiliki makna tinggi, terhormat dan agung. Sehingga harapannya bagi yang mengenakan batik ini dapat memiliki sifat luhur, serta memperoleh kehormatan dan keagungan dalam setiap perjalanan hidupnya. Umumnya, batik Sido Luhur ini dikenakan masyarakat Jawa dalam pasangan yang ingin menikah, terutama saat pengantin memasuki tradisi mitoni atau 7 bulan usia kandungan. Jasa Ki Ageng Henis dalam memajukan Desa Lawean sangat besar. Contoh lainnya adalah adanya dermaga di Sungai Kabanaran yang bernama Bandar Kabanaran.